Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang dictionary. Jadi untuk dictionary itu masih sama ya dengan video-video sebelumnya, yaitu ini merupakan data collection. Gitu. Jadi ada beberapa data yang bisa disimpan di sini dan persamaannya dengan list dan tabel. Untuk dictionary ini dia memiliki indeks ya. Dan persamaan dengan set ya, untuk dictionary ini ditulis di antara curly bracket atau kurung kerawal. Kemudian untuk perbedaannya, jadi kalau kemarin kan datanya hanya berupa satu bagian saja ya. Nah, kalau ini ada dua bagian di setiap itemnya. Jadi bagian yang pertama adalah keys dan yang bagian kedua adalah values. Keduanya dipisahkan menggunakan titik dua. Oke. Di sini kita akan mencoba ya langsung masih sama menggunakan Jupyter Notebook. Oke, kita seperti biasa kita buat dulu notebook barunya, kemudian kita rename, misalkan dictionary. Oke, kemudian kita buat variabel baru, misalkan ini kemudian jangan lupa pakai curly bracket. Nah, di sini kita tuliskan itemnya. Jadi setiap item itu memiliki dua bagian. Yang pertama adalah keys, misalkan di sini saya punya keys brand. Kemudian yang selanjutnya bagian kedua adalah values. Di sini dipisahkan menggunakan titik dua ya. Ini valuesnya misalkan Ford. Kemudian untuk item kedua, misalkan sama di sini keysnya dulu, yaitu model, dan untuk valuesnya Mustang misalkan. Kemudian untuk item ketiga, keysnya adalah year, tahunnya ya, dan untuk valuesnya misalkan 2019. Oke, kita print ini dictionary. Oke. Nah, di sini ditampilkan keysnya dan valuesnya untuk masing-masing item. Di sini ada 3 item. Oke, kemudian yang kedua, jadi kita bisa mengakses item atau valuesnya, misalkan di sini ya, berdasarkan dari keysnya, gitu. Misalkan di sini kita memiliki variabel x, di dalam x kita memiliki sintaks ini tick. Kemudian kita mau mengakses values dari keys print. Kemudian kita printkan x-nya. Oke, di sini akan ditampilkan values-nya. Jadi kita akan mengakses values port di sini berdasarkan keysnya, dimana keysnya adalah brand. Kita tuliskan keysnya, jadi ini dict, kemudian bisa dituliskan di antara square bracket, kemudian dituliskan keysnya, atau bisa langsung ya print ini dict, kemudian brand. Nah, ini keluarnya Ford sama. Oke, kemudian selanjutnya kita juga bisa mengakses values-nya sama ya tadi dengan menggunakan fungsi get. Misalkan langsung ya print ini get. Nah, ini karena pakai fungsi pakai tanda kurung biasa ya. Kemudian nama keysnya. Oke, sama hasilnya adalah Ford. Di sini kita menggunakan fungsi get. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa mengganti values ya dari sebuah item dengan merefer sama, yaitu dari keysnya. Misalkan kita akan merubah di sini untuk values dari year-nya yang awalnya 2019 kita rubah jadi 2020. Jadi cukup kita tuliskan nama variabelnya, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan tanda kurung square bracket, kemudian dituliskan keysnya, dan selanjutnya sama dengan diikuti dengan
values barunya. Tadinya 2019 diganti dengan 2020. Kita printkan untuk update-nya. Kita cek, ya sekarang untuk year-nya berganti menjadi 2020. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan looping ya. Kita coba untuk looping yang biasa, ini tick. Oke, kemudian print X-nya. Maka yang muncul di sini adalah keys-nya saja. Jadi brand, model, dan year-nya. Jadi cuma keys-nya saja. Kemudian kita juga bisa mengakses values-nya ya. Oke. Untuk mengakses values-nya kita bisa atau looping dengan untuk memunculkan values-nya. Ini. Kemudian untuk print-nya kita tambahkan variabel ini, kemudian variabel X-nya kita tuliskan di sini. Nah, kalau seperti ini caranya, maka nanti kita hasilnya yang ditampilkan adalah values-nya. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan fungsi values. Jadi for X ini langsung menggunakan fungsi values. Oke. Kemudian kita printkan X-nya. Nah, ini sama hasilnya ya. Jadi kalau tadi kita gunakan cara ini di kemudian square bracket, kita tuliskan variabel X-nya, munculnya adalah values-nya, atau bisa langsung di sini kita akses values-nya menggunakan fungsi values. Kemudian bagaimana caranya kalau kita mau memunculkan keduanya, yaitu keys-nya dan juga values-nya. Bisa. Jadi di sini kita pakai dua variabel untuk mewakili setiap datanya ya. Ini dot kita akses items ya, per itemsnya. Oke, kemudian kita tinggal printkan, jangan cuma X-nya ya, tapi dua-duanya. Nah, X, ya, maka nanti akan berdampingan ya, keys-nya dan values-nya. Ini keys-nya brand, kemudian values-nya Ford. Keys-nya model, values-nya adalah Mustang, dan seterusnya. Oke, kemudian kita juga bisa ngecek ya, apakah kemudian untuk misalkan kita mau ngecek keys ya dari sebuah dictionary. Jadi bisa kalau mau ngecek biasanya pakai logika if model, misalkan model ini dictionary. Nah, ini dict. Kemudian kita print ya. Ada misalkan. Oke, ini untuk ngecek apakah sebuah model sebuah keys itu ada di dalam dictionary tersebut. Kemudian untuk menghitung ya panjangnya dari sebuah dictionary, maka kita sama ya seperti yang sebelumnya, kita bisa menggunakan len kemudian nama variabelnya ini dictionary ya 3. Jadi ada 3 item ya di sini, 1 2 3 ya, setiap item dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan. Kita juga bisa menambahkan item baru. Caranya cukup mudah. Tadi kita misalkan mau menambahkan ini dictionary. Oke, kemudian keys-nya ya, ini nama keys-nya misalkan color sama dengan misalkan green. Oke, green ini kita dipakai. Kemudian kita cek apakah sudah ditambahkan dengan menggunakan fungsi print. Ya, sekarang sudah ada item baru dengan keys-nya color dan untuk values-nya adalah green ya. Jadi cukup mudah, tinggal langsung dituliskan variabelnya, keys barunya dan values barunya gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan remove item ya, atau menghapus item. Kita bisa pakai fungsi pop ini. Nah, ini bedanya di sini ya. Kita bisa mau item mana yang akan dihapus merefer kepada
keysnya, misalkan modelnya ya, modelnya kita hapus, kita pakai fungsi pop, kemudian di dalam kurung ini kita tuliskan keysnya mana yang akan dihapus. Kemudian kita printkan ini disknya ya. Sekarang untuk modelnya sudah tidak ada ya, sudah dihapus, jadi menggunakan fungsi pop. Kemudian lagi ya, misalkan kita juga bisa menghapus yang terakhir ya. Jadi kalau kita mau menghapus item terakhir, kalau yang lainnya tadi kan cukup pakai pop saja, kalau dictionary ini menggunakan fungsi pop item. Nah ini, maka nanti untuk item terakhir itu akan terhapus. Kita cek ya, print ini dict ya, ini bagian colornya ya, item colornya sudah tidak ada, terhapus. Jadi kalau yang kemarin-kemarin list tuple ya, list dan tuple ya, kalau mau menghapus item yang terakhir kita pakai pop, tapi kalau dictionary ini menghapus list terakhirnya menggunakan pop item. Kemudian sama seperti apa namanya yang lain. Nah di sini ada perbedaan lagi ya, ada perbedaan lagi. Jadi del di dalam dictionary ini kita bisa menghapus pada item tertentu, merefer kepada apa namanya keysnya ya. Misalkan brand sekarang ya, kita printkan, kita cek, iya sekarang tinggal yang-nya. Jadi yang kemarin del kan untuk menghapus sevariabel-variabelnya. Nah di sini kita bisa merefer berdasarkan keysnya. Jadi item mana yang mau dihapus, misalkan item dengan keys brand, maka kita bisa menggunakan fungsi del, kemudian nama variabelnya diikuti dengan nama keysnya. Jangan lupa gunakan square bracket. Maka dari sini kita bisa menghapus item dengan keys brand. Nah, itu bisa juga menggunakan del. Oke, selain itu seperti biasa ya, jadi seperti biasa del ini juga bisa digunakan untuk menghapus semuanya. Oke, kita print, maka kalau seperti ini ya otomatis variabel ini sudah tidak terdeteksi. Name inidict is not defined. Oke. Kemudian kita buat baru lagi, di copy saja di sini. Oke, misalkan kita mau mengosongkan isinya, kita bisa pakai sama ya seperti saat kemarin, kita bisa pakai clear. Ini sudah tidak ada ini. Oh sorry, titik clear ya. Oke, kemudian kita printkan. Ya sekarang sudah tidak ada hasilnya, karena clear ini akan mengosongkan atau menghapus semua isi item yang ada di dalam variabel init. Kemudian kita juga bisa melakukan copy. Nah ini kita bikin lagi, create lagi. Kita bisa melakukan copy misalkan saya punya variabel dictionary yang lain, sama dengan kita bisa copy ya. Jadi semua item yang ada di dalam variabel ini kita copy ke dalam variabel underdict pakai fungsi copy. Nah kita cek ya, kita print variabel underdict-nya. Ya sekarang sama, isinya sama ya, sama persis dengan variabel. Jadi ada brand, ada model, dan ada year-nya. Jadi kita bisa mengcopy. Kemudian untuk mengcopy itu juga bisa menggunakan fungsi dict ya. Misalkan oke, kita copy dari ini dict pakai fungsi dict ini ya. Kemudian ini kemudian kita printkan, kita cek,
Ya, sama ya. Jadi kita juga bisa pakai fungsi dig ini, kemudian dalam kurung nama variabel yang akan kita copy isinya ke dalam variabel lain. Di sini ada dig. Oke, kemudian kita juga bisa membuat sebuah nested dictionaries. Jadi dictionary ada di dalam dictionary ya, dictionary bersarang ya istilahnya. Jadi misalkan di sini saya punya variabel my family, kemudian dalam kurung ini satu dictionary, kemudian misalkan di situ ada untuk item pertama keysnya adalah child, kemudian untuk valuesnya kita buat dictionary lagi, misalkan ya, dictionary lagi berarti kita mulai keysnya lagi name Budi, kemudian koma year ya, yearnya atau old ya, age misalkan 24, kemudian shield yang kedua, jadi ini ini berarti di sini ya, di sini. Kemudian ini udah item kedua dari dictionary yang pertama, misalkan child 2. Kemudian untuk valuesnya sama, kita bikin dictionary lagi, name-nya misalkan Ani, kemudian year age-nya itu 26. Oke, misalkan 2 ya. Nah, seperti ini kita printkan my family. Oke. Ya, di sini terlihat ya. Ini untuk dictionary pertama, di dalam dictionary ada dictionary lagi. Inilah yang dimaksud dengan dictionary bersarang atau nested dictionary. Tuh. Oke, mungkin itu ya untuk dictionary. Jadi sekali lagi ini sama ya, masih berupa data collection, dan perbedaannya adalah dia memiliki dua bagian. Jadi setiap itemnya dia memiliki dua bagian, di mana bagian pertama ini merupakan keysnya dan bagian kedua merupakan valuesnya. Tadi untuk nested dictionary di sini bisa kita lakukan dictionary bersarang ya. Jadi di keysnya child misalkan, kemudian di valuesnya kita bisa buat berupa dictionary lagi. Itu. Oke, jadi itu ya mungkin terkait dengan dictionary. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.